senator gitu. Nah ini kita mau bahas dulu suka dukanya. Sempat apa sih yang baru gitu buat kamu? Oh culture shock kayak gini ya ternyata. Iya. Jadi kalau kita sama-sama lihat di sosmed, ya kan, ibu-ibu kan, siapa aja lah gitu ya. Kalau ngeliat ada ini anggotanya siapa aja ya, dewannya siapa aja. Kalau ada yang misalkan lagi klek gitu kan, wah habis kan. Langsung rame ya. Habis dicaci maki kan. Itu yang jahil tuh kameramen. Habis dicaci maki. Termasuk aku juga gitu. Kan kalimatnya kan udah digaji, ya kan? Bukannya tidur, kerja, mikirin, tidur, malah gini. Padahal juga ngalamin juga. Jadi kan kalau lagi paripurna itu bukan 1 jam, 4 jam, 5 jam. Bahkan hari pertama dilantik itu dari sampai jam 3:30 pagi. Manusia normal pasti adalah rasa ngantuk gitu. Dan sejatinya kerja sejatinya itu kan sebenarnya di dapil. Di dapil. Ya kan kita bawa program buat konstituen, buat daerah kita, daerah pemilihan kita. Sejatinya kerjanya tuh di situ. Kalau kita di kantor itu, di rapat itu ya kita rapat, kita evaluasi, kita ajukan saya punya ini nih, saya banyak keluhan ini nih, kita ajukan ke pemimpin, ke pimpinan, gitu. Nanti kalau sidang paripurna seluruhnya, itu gabungan seluruh provinsi untuk membacakan kemarin reses apa aja. Oh hasil-hasilnya, iya. Jadi wajar lah begitu ya. Tapi mungkin karena artis, jadi perhatiannya banyak ya. Termasuk kalau kamu lagi reses itu katanya juga banyak, akhirnya jadi foto session. Jadi kayak jumpa fans juga ya. Iya mungkin kayak kemarin ya ke Bandung. Itu kan rumah aspirasinya memang di Bandung kan, ibu kota Jawa Barat. Nah lucu aja, jadi teman-teman yang di sana kan campur ya, ada yang PNS, ada yang honorer juga gitu loh. Jadi mereka pas ketemu separuh melihatnya sebagai aku dulu nonton kakak loh gitu. Iya. Ada yang bawa topi, aku tersanjung ngelihatnya. Masih ada loh topinya. Masih ada ya, itu kan tahun 98 itu udah berapa puluh tahun. Dan ini kemarin juga kan ini tadi Jen baru jelasin, kemarin kan Komeng sempat juga menjadi pemberitaan karena tadinya dia kan dapat amanatnya ngurusin soal budaya begitu ya. Ternyata di tempatnya di Komisi 2 ngurusin pertanian gitu. Kamu sendiri bahkan di tempatnya di Komite 4. Masalah keuangan. Padahal sama-sama punya tujuan yang spesifik gitu ya. Tidak apa-apa karena memang semuanya menyangkut lini masyarakat, lini kehidupan, semuanya menyangkut. Ke pemekaran, pertanian kita butuh. Pertanian buat kita hidup. Tapi nanti boleh tukeran ya? Boleh. Kita bisa diskusi antar teman. Sebenarnya ya itu internal aja. Jadi empat komite itu tuh sebenarnya kita berempat saja. Tidak ada yang tahu tuh, tidak ada. Kita tuh diskusi berempat. Jadi oke, kamu di situ gitu ya. Oke, kamu bisa. Nanti kalau saya punya program atau saya punya keluhan di titip ke teman ya. Saya titip ke kamu. Sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya yang viral kemarin itu, abang kita satu itu dia nggak ada maksud untuk buat heboh tuh, tidak. Saya yakin tidak gitu loh. Karena memang wajar. Semua manusia ada awalannya. Aku pun kaget. Kamu pun kaget. Mungkin pasti. itu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban ya. Karena mungkin pada saat itu pemilih kan milihnya karena yang diutarakan adalah concern masalah budaya. Kalau untuk Komeng, kalau kamu kan adalah untuk masalah karena memang edukasi buat informasi dan edukasi untuk lembaga DPD itu agak kurang di sini, Mbak. Kurang. Ya, nanti ini berarti gini salah satu jembatannya ya. Nanti aku main-main lah ke sana ya ke DPD. Baiklah, kita ngobrol lagi sama Jihan. Berikut kita akan mendengarkan ini pengalamannya Fati. Ya, Fati suaminya meninggal, Babe Cabita meninggal di bulan April tahun 2024. Ini kisah tentang bagaimana anaknya begitu ya, yang ternyata memiliki kecerdasan IQ superior, yang lebih sensitif, lebih bisa merasa ya, secara emosi dia lebih cerdas juga dan lebih kritis. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Zulfati Indraloka, perempuan kelahiran 1993 yang menikah dengan Babe Cabita pada 2017 dan dikaruniai 2 anak bernama Bambino dan Nebula ini pada 9 April lalu suaminya meninggal dunia akibat anemia aplastik sejak Juni 2023. Di mana sebelum meninggal dunia, sang suami sempat melakukan pengobatan di Kuala Lumpur hingga menyempatkan diri untuk umroh pada Januari 2024.
7 November kemarin, Fatty memposting ketika anaknya Bambino sedang kangen dengan sosok sang ayah dan melakukan ziarah. Saking kangennya, Bambino mengaku ingin membongkar makam ayahnya hingga mengaku tidak ingin makan telur dan durian karena mengingat momen bersama sang ayah. Fatty yang memposting tentnya yang memiliki IQ superior ini menyebut sang anak memiliki emosi dan rasa ingin tahu yang berlebihan hingga membuatnya kerap kesulitan menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan sang anak. Seperti apa cara Zulfati Indraloka mendidik anak sebagai single parent? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Fatty. Assalamualaikum Fatty. Nah, ini kita mau dengar ya curhatan suka duka bagaimana membesarkan anak di generasi alfa yang harus menghadapi kehilangan ayah di usia dini gitu ya. Ini salah satu video yang dibagikan oleh Fatty ketika Bambino, putra pertamanya itu mengungkap kerinduannya terhadap ayah, bahkan sampai ingin membongkar kuburannya gitu ya. Dan tanpa sepengetahuan Fatty, Bambino ini sering sekali bersiarah, minta diantarkan untuk bersiarah ke makam ayahnya. Kita lihat yang berikut ini. Kamu di awal-awal juga sempat cerita ya ketika kamu melihat anak-anak ini melewati masa dukanya, terutama Bambino yang sudah lebih dewasa gitu. Selain ini kan katanya dia nggak mau makan dadar, nggak mau makan duren. Apalagi sih di awal-awal yang terlihat gitu ketika dia merasakan kedukaan? Penolakan sih. Awalnya tuh penolakan tuh misalnya gini, kan aku seminggu sekali tuh minimal aku ke makam kan, karena emang makam deket. Nah, Bambino itu sering kalau aku yang ajak, nggak mau. Ada aja alasannya, misalnya kalau nggak mau turun dari mobil, atau misalnya kayak udahlah mama aja kayak gitu. Jadi kadang-kadang aku paksa atau nah tapi ada momen ritual sore dia sama omnya tuh suka jalan-jalan naik motor kan. Nah omnya tuh sering bilang, atau misalnya pas pulang ngaji, omnya sering bilang kayak, Kak tadi Bambino minta anterin ke abang kayak gitu. Ya udah nanti dia di makam itu, terus dia berdoa doa orang tua, doa terus istighfar kayak gitu-gitu. Dia ngomong, kenapa sama aku nggak pernah mau ya gitu kan. Tapi kayaknya dia pengen punya momen sendiri kayak gitu. Terus misalnya kayak kesukaan, ini mereka kan sama-sama suka dadar, sama-sama suka durian nih, Nebula juga gitu kan. Cuman ketika pas lagi beli durian atau apa tuh Bambino udah nggak mau, itu udah nggak kesukaan Bambino lagi gitu. Terus aku kayak nanya kenapa gitu, oh ternyata emang dia nggak mau karena dia takut kangen, dia takut rindu. Jadi awal-awalnya tuh penolakan dan mungkin dia ngerti, tapi banyak juga pertanyaan dia. Kayak tadi kan, boleh nggak Bambino peluk papa? Nggak apa-apa, nggak mesti sekarang, setahun lagi. Coba kalau kita pikir logika anak-anak kan, saya kayak dia bilang nggak apa-apa mah kalau nggak bisa sekarang, tapi setahun lagi, setulus itu gitu kan. Kayak berusaha tawar-menawar. Iya, tawar-menawar benar. Kayak ya udah nggak apa-apa mah sekarang, setahun lagi boleh nggak? Tapi maunya langsung. Itu tuh pas pulang dari makam, tiba-tiba udah ngomong kayak gitu. Terus aku rekam diam-diam kan, karena kalau direkam itu dia nggak mau pasti, direkam diam-diam. Terus aku lihat lagi, ih anak-anak tuh punya pemikiran yang mungkin dia akan bertanya kok kenapa sih ini ada apa sih gitu, kok aku nggak ada papanya, kok teman-teman lain ada papanya, tapi mungkin cara ungkapinnya tuh bingung gitu. Bagaimana kamu ya, kamu sendiri juga sedih gitu ya, kan kamu sedang aduh ini ada pengalaman atau tantangan lagi, yaitu membersamai anak-anak yang kehilangan papanya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.